Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang peranan SIM, itu sistem informasi dalam bisnis saat ini. Nah, tidak seperti kebanyakan bisnis di Amerika atau bisnis lainnya di belah bumi manapun. Pada tahun 2012, bisnis di Amerika akan menghabiskan 540 miliar dolar untuk sistem informasi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi. Sebagai tambahan, mereka akan menghabiskan 650 miliar dolar untuk jasa konsultasi, bisnis, dan manajemen serta jasa-jasa lainnya, yang kebanyakan melibatkan penyusunan ulang sistem operasional bisnis agar sesuai dengan teknologi-teknologi baru yang akan diterapkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sistem informasi ini sangat berperan penting dalam bisnis, di mana kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijak dengan adanya sistem informasi tersebut. Nah, apabila Anda menjadi manajer, kebanyakan dari Anda akan bekerja untuk perusahaan-perusahaan yang kerap menggunakan sistem informasi dan melakukan investasi dalam jumlah besar di bidang teknologi informasi. Anda tentu saja ingin tahu bagaimana menginvestasikan uang ini secara bijak. Jika Anda membuat keputusan-keputusan bijak, perusahaan Anda akan mengungguli pesaing. Dan jika kita membuat keputusan-keputusan buruk, pastinya kita akan menyanyiakan modal yang begitu bernilai. Nah, sangat pentingnya membuat keputusan sesuai dengan informasi-informasi yang kita dapatkan. Itulah pentingnya sistem informasi dalam suatu bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sistem informasi mengubah bisnis. Nah, kita bisa melihat dari pengeluaran besar di sekitar kita dengan mengamati bagaimana orang-orang menyelenggarakan bisnis saat ini. Pada tahun 2012, jumlah telepon tanpa kabel lebih banyak daripada jumlah telepon konvensional. Nah, kita bisa lihat saat ini hampir tidak ada kan orang yang menggunakan telepon kabel. Pastinya udah telepon genggam semua. Seperti smartphone, email, dan lain-lain. Semua hal tersebut menjadi perangkat-perangkat penting bisnis saat ini. Pada tahun 2012, 120 juta orang di Amerika Serikat mengakses internet menggunakan telepon genggam, di mana itu masih tahun 2012 dan sekarang udah tahun 2021. Nah, pastinya hampir seluruh penduduk bumi mungkin ya sudah menggunakan telepon genggam, yaitu internet. Nah, jadi bisnis saat ini diminta untuk merasakan dan merespons perubahan permintaan pelanggan yang begitu cepat, mengurangi persediaan ke tingkat serendah mungkin, mencapai tingkat efisiensi operasional ke tingkat yang lebih tinggi. Rantai pasokan telah melangkah lebih cepat dengan perusahaan dari berbagai ukuran mengandalkan sistem persediaan just in time. Nah, sistem persediaan ini suatu perusahaan hanya memproduksi, hanya menyediakan persediaan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang kemungkinan akan dibeli oleh pelanggan gitu. Jadi nggak produksi besar-besaran gitu. Jadi produksinya sesuai dengan informasi tersebut, informasi yang dibutuhkan pelanggan gitu guys. Nah, dengan adanya sistem persediaan just in time ini untuk mengurangi biaya-biaya tambahan mereka dan masuk ke pasar lebih cepat gitu. Nah, kita bisa lihat juga saat ini pembaca surat kabar terus-menerus menurun ya. Sudah jarang sekali orang membeli koran, membeli surat kabar secara tulisan gitu. Namun sekarang orang udah membaca langsung dari internet, dari website ya guys, dari blog, sampai sekarang udah bertambah jumlah penulis di internet.
Nah, semakin berkembangnya teknologi saat ini, maka kita harus mengikuti zaman. Karena kalau kita tidak mengikuti zaman, maka kita akan mati pelan-pelan. Oke, selanjutnya hal baru apa saja sih yang terdapat dalam sistem informasi? Wah, sangat banyak sekali ya. Apa yang menjadikan sistem informasi manajemen menjadi topik paling hangat dalam bisnis adalah perubahan di bidang teknologi informasi yang terus berlangsung. Manajemen menggunakan teknologi yang berpengaruh dalam kesuksesan bisnis mereka. Bisnis dan industri baru muncul, sedangkan yang lama atau konvensional itu semakin menurun. Dan perusahaan-perusahaan yang berhasil adalah mereka yang belajar bagaimana menggunakan teknologi baru tersebut. Nah, hal-hal tersebut adalah yang pertama, teknologi, itu platform cloud computing berkembang sebagai inovasi utama di bidang bisnis. Itu sebuah perkumpulan komunikatif antar komputer mulai menjadi hal yang biasa bagi komputer perusahaan-perusahaan. Aplikasi-aplikasi bisnis utama dikirim secara online sebagai bagian layanan internet. Kemudian ada data berkapasitas besar. Dalam dunia bisnis, mencari solusi secara mendalam mengenai besarnya volume data yang diperoleh dari traffic web, pesan surel, konten sosial media, serta perangkat-perangkat keras lainnya yang membutuhkan perangkat pengolah data baru untuk menerima, menyimpan, dan menganalisis hal-hal tersebut. Dan kemudian adalah ada perkembangan platform digital mobile menyaingi komputer personal atau PC sebagai suatu sistem bisnis. Nah, perangkat mobile iPhone dari Apple dan Android mampu mengunduh ratusan ribu aplikasi guna mendukung layanan jasa pertemuan jarak jauh yang menunjang Anda berkomunikasi dengan kolega-kolega Anda. Tablet-tablet komputer kecil, diantaranya iPad, Google Nexus, dan Kindle Fire bersaing dengan laptop konvensional sebagai platform bagi pelanggan dan perangkat komputasi bagi perusahaan. Oke, selanjutnya adalah manajemen. Para manajer memanfaatkan program jejaring sosial serta sistem kolaborasi secara online untuk meningkatkan fungsi koordinasi, kolaborasi, dan penyebaran informasi di dalam organisasi yang mereka pimpin. Seperti Google Apps, Google Sites, layanan Microsoft Windows SharePoint, serta IBM Lotus Connection digunakan lebih dari 100 juta kalangan profesional bisnis di seluruh dunia untuk mendukung kegiatan blogging, manajemen proyek, online meeting, profil pribadi, penunjuk atau referensi web page pada situs jejaring sosial, serta komunitas di dunia maya. Kemudian adalah aplikasi intelijen bisnis yang semakin cepat, analisa data yang lebih akurat, penyajian data yang lebih interaktif, dan dapat diakses setiap saat atau real time untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan para manajer. Kemudian ada lagi teknologi virtual meeting yang berkembang pesat. Nah, seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, seperti sekarang kita bisa merasakan yang dulunya tidak pernah terpikirkan kita untuk Zoom atau tidak masuk sekolah, dan sekarang kita benar-benar merasakannya. Kita dituntut, dipaksa untuk melek teknologi gitu. Nah, di mana para manajer mengadopsi teknologi telepresence, video conferencing atau kehadiran secara digital dan konferensi atau pertemuan jarak jauh untuk mengurangi waktu perjalanan, biaya, sekaligus meningkatkan kolaborasi dan kualitas pengambilan keputusan. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang ya, kita tidak perlu lagi pergi ke sekolah atau ke universitas kita yang jarak jauh. Pastinya itu memakan waktu. Nah, dengan adanya
meeting online, kita bisa waktu kita tuh menjadi lebih efisien, lebih cepat gitu. Walaupun sama-sama kita membayar juga ya, kita juga membayar paket data atau paket internet. Dan kalau kita juga ke sana, kita juga membutuhkan biaya. Tapi di mana yang lebih efisien gitu? Ya pastinya secara online. Walaupun di situ ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, selanjutnya ada organisasi. Bisnis jejaring sosial. Nah, dampaknya bagi bisnis sekarang itu memanfaatkan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan perangkat sosial perusahaan secara internal untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan pegawai, pelanggan maupun pemasok. Pegawai menggunakan blog, wikis, pesan melalui surel, dan layanan pesan untuk berinteraksi dalam dunia maya. Semakin bisnis menggunakan media sosial, itu bakal semakin berkembang bisnis tersebut gitu. Semakin banyak yang tahu tentang produk bisnis tersebut. Semakin mudah juga untuk mempromosikan produknya. Kemudian ada telework atau bekerja jarak jauh, memperoleh tempat di dunia kerja. Seperti internet, laptop tanpa kabel, smartphone, dan komputer tablet memungkinkan pertumbuhan karyawan yang bekerja tanpa harus datang ke kantornya. Seperti tadi yang kita bilang, bahwa kita tidak perlu lagi ke universitasnya atau ke sekolahnya. Dari sini aja, dari rumah masing-masing, di kamar masing-masing untuk udah menjadi universitas gitu. Kita udah bisa belajar dari jarak jauh. Begitu juga dengan bisnis. 50% bisnis di Amerika Serikat mempunyai beberapa program kerja jarak jauh. Itu udah berapa tahun yang lalu ya, itu di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia baru sekarang kita benar-benar merasakan itu gitu. Kemudian menciptakan nilai tambah bisnis. Jadi sumber daya bisnis telah beralih dari produk menjadi solusi dan pengalaman. Dari sumber-sumber internal menjadi jaringan pemasok dan kolaborasi dengan pelanggan. Rantai pasokan dan pengembangan produk telah berkembang menjadi lebih luas dan kolaboratif. Interaksi dengan pelanggan membantu perusahaan dalam menentukan produk dan jasa yang baru. Itulah pentingnya sistem informasi sehingga kita bisa memunculkan produk-produk baru sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.